Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita selaku muslim masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa kesehatan, sehingga kita semua dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selaku umatnya selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan di akhir kiamat nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Selanjutnya selaku khotib mengajak kaum muslimin dan muslimah sekalian, dan khususnya diri khotib sendiri dan umumnya kaum muslimin dan muslimah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu rambu-rambu dalam menjalani sebuah kehidupan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Ia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja yang ia kehendaki. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah HAM atau hak asasi manusia. Dalam ajaran Islam, meskipun manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja sesuai dengan kemauannya, namun ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya setelah kehidupan di dunia ini nanti. Tidak hanya Islam, setiap agama, baik agama Kristen, Hindu maupun Buddha, semuanya mengajarkan pada pemeluknya tentang adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Islam menamakan dengan alam akhirat. Kemudian ada Hindu dan Buddha menamakan dengan yang namanya alam nirwana. Semua agama juga mengajarkan bahwa di alam itulah manusia akan menemukan kehidupan yang abadi, mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan kesengsaraan. Agar manusia bisa sukses dalam kehidupannya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang rasul untuk menjelaskan rambu-rambu kehidupan yang harus ditaati dan rambu-rambu kehidupan yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu setiap manusia haruslah menyembah Allah Subhanahu wa taala karena ia diciptakan secara hanif dan tunduk kepada Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah manusia disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua yaitu semua manusia harus berbuat yang baik dan menjauhi yang jelek. Demikian ini karena ia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dilakukannya nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala pun kembali berfirman di dalam Al-Qur'an,
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam sebuah kitab, Al-Suyuti meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir tentang wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wasiat tersebut berbunyi, "Ya Muhammad, Isa masyata fa innaka mayyata wa ahbi man ahbaka fa innaka maqarqata wa fala masyita fa innaka la fi." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tetapi ingatlah bahwa kamu akan mati. Cintailah kepada siapa saja yang ingin engkau cintai, tetapi ingatlah bahwa engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sekehendakmu atau semaumu, tetapi ingatlah bahwa engkau akan menemukan balasannya. Dari hadis tersebut terurailah beberapa kandungan menurut Imam Al-Ghazali yang mengingatkan kepada kita agar waras diri terhadap 3 hal. Yang pertama yaitu hendaklah kita tidak terbuai dengan kehidupan dunia. Karena seberapa banyak harta yang kita miliki, harta itu pasti akan kita tinggalkan. Jika semua harta dunia itu akan kita tinggalkan, maka sudah selayaknya harta itu tidak menjadi tujuan hidup kita. Tidak selayaknya kita memupuk harta sebanyak-banyak, tetapi kita hanya mengambil secukupnya saja. Sudah seharusnya harta itu kita jadikan untuk bekal kita, untuk kehidupan di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi pernah berwasiat kepada Abi Dzar, yang artinya, "Wahai Abi Dzar, perbaikilah perahu karena laut yang akan kamu arungi sangat dalam." Maksudlah, niatlah yang baik dalam setiap perbuatanmu agar engkau mendapatkan pahala dan selamat dari siksa neraka kelak di akhirat. Ambillah bekal dengan sempurna karena perjalanan engkau tempuh sangatlah jauh. Maksudnya itu, perbanyaklah amal ibadah untuk bekal karena perjalanan ke akhirat sangat susah dan sangatlah banyak rintangan. Ringankan bebanmu karena medan yang akan engkau tempuh sangatlah susah. Murnikan amal karena zat yang mengintai kamu selalu waspada. Beramallah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sisinya kamu akan menemukan balasannya. Berkaitan dengan hal ini, Abu Sulaiman Al-Darani pun berkata, "Sungguh bahagia orang yang dalam umurnya punya suatu perbuatan yang dimaksudkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Imam Al-Hakim dalam kitabnya meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengajarkan doa yang sangat panjang kepada Ibnu Umar. Di antara doa tersebut adalah, "Allahumma la taj'al musitana fi dainana wa la taj'al al-daiha akbara hahana." Ya Allah, janganlah engkau jadikan bencana dalam masalah agamaku. Janganlah engkau jadikan dunia sesuatu yang paling menyusahkan diriku. Hendaklah kita memperhatikan siapa orang yang seharusnya kita cintai. Kita harus mencintai orang yang bisa membuat tenang hati kita, bisa menolong kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencegah agar kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Demikian ini karena bisa saja orang yang kita cintai itu kelak akan menjadi musuh yang menjerumuskan kita ke neraka. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Baghawi dalam kitab Mu'allim Al-Tanzil mengemukakan sebuah riwayat bahwa ayat ini menurut Ali bin Abi Thalib terkait dengan adanya 2 orang mukmin dan 2 orang kafir yang saling mencintai. Ketika di akhirat nanti, 2 orang yang mukmin akan menemukan kebahagiaan karena keduanya saling memerintahkan taat kepada Allah dan berbuat kebajikan. Sementara 2 orang yang kafir akan menemukan kesengsaraan hidup. Keduanya saling bermusuhan, masing-masing menyalahkan yang lain mengapa mereka melakukan maksiat dan mengapa mereka melakukan dosa.
Selanjutnya yaitu hendaklah kita memperhatikan bagaimana seharusnya kita beramal. Kita harus beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang akan membalas amal perbuatan kita. Dalam kenyataannya, tidaklah semua manusia mematuhi ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana yang diharapkan. Sebagian manusia ada yang mematuhi rambu-rambu kehidupan tersebut sehingga ia selamat dan bahagia dalam hidupnya. Namun sebagian yang lain melanggar rambu-rambu Allah sehingga ia hidup sengsara dan harus menerima hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada 4 ciri-ciri orang yang sengsara dan akan bahagia di dunia. Tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Pertama, ia lalai atau ia lupa terhadap dosa yang telah lalu atau yang telah ia perbuat, padahal dosa itu selalu ada di sisi Allah. Kedua, ia menyebut selalu mengingat kebaikan yang selalu atau yang telah ia perbuat, padahal dia tidak mengetahui apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, melihat mengagungkan orang yang di atasnya dalam masalah dunia. Keempat, ia melihat atau merendahkan orang yang di bawahnya dalam masalah agama. Allah berkata kepada orang-orang ini, dengan perbuatanmu itu engkau mengharapkan pahala manusia, bukan mengharapkan pahala dariku, maka aku akan meninggalkan kamu. Adapun tanda-tanda orang yang bahagia dalam hidupnya juga ada 4. Pertama, ia selalu mengingat atau menyesali dosa-dosa yang lalu yang telah ia perbuat. Kedua, melupakan perbuatan-perbuatan baik yang lalu yang telah ia kerjakan. Ketiga, melihat orang yang di atasnya dalam masalah agama. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu melihat orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Demikianlah khutbah singkat pada Jumat kali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama pada diri kami sendiri dan umumnya kaum muslimin dan muslimat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk dapat mawas diri, untuk memberi kemampuan kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berhasil, yaitu bahagia dalam hidupnya dan bahagia pula di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.